dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Setelah bertahun-tahun rakyat Palestina Gaza digempur oleh berbagai senjata, sekarang ini viral di media internasional ada senjata baru yang diduga dipakai oleh Israel, yaitu bantuan sosial seperti tepung dicampur dengan narkoba, dicampur dengan narkotika. Apakah ini teknik senjata terbaru dari Israel untuk memusnahkan rakyat Palestina? Apakah ini termasuk tindak pidana internasional? Siapa yang harus bertanggung jawab? Inilah Hot Room, jerat maut narkoba dalam bantuan di tanah Gaza, Palestina. Di tengah krisis kemanusiaan yang belum juga reda, tuduhan serius kembali menyeruak ke permukaan. Israel diduga mencampur bahan narkotika ke dalam tepung yang didistribusikan ke wilayah Gaza. Laporan sejumlah media lokal menyebut warga Gaza mengalami gejala aneh setelah mengonsumsi makanan berbahan dasar tepung tersebut, mulai dari pusing, halusinasi, hingga kehilangan kesadaran. Tepung, yang semestinya menjadi sumber pangan utama, justru diduga menjadi alat baru penjajahan senyap di perang candu ini. Bahkan beberapa aktivis kemanusiaan dan tenaga medis mencurigai adanya zat psikotropika dalam bahan bantuan tersebut. Tes laboratorium independen kini sedang diupayakan oleh relawan dan pihak internasional yang masih bisa mengakses Gaza. Meski belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Israel, tuduhan ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Di tengah keterbatasan dan derita, Gaza kembali diuji, dan dunia pun bertanya, sejauh apa batas kemanusiaan bisa dilanggar? Para pemirsa, ini sudah menjelang tengah malam. Tapi kenapa Hotman Paris masih tetap segar stamina? Itu semua berkat khasiat dari kopi luwak hitam premium. Yuk lihat penampilan saya. Secara KTP udah parah umurnya, tapi secara stamina umur 30 secara biologis. Itu berkat kopi luwak hitam premium, dan juga saya bisa ingat semua perkara. Seratusan perkara saya pegang, ini menambah daya ingat dan juga bikin awet muda. Saya yakin umur kau yang sudah 30, saya jauh lebih muda dari kamu. Kopi luwak hitam premium adalah rahasianya. Pak Nur, boleh Bapak ceritakan yang lagi viral ini? Benar nggak ini kejadian narkoba disalurkan dalam bentuk bantuan sosial ke rakyat Palestina? Kalau ngelihat berita mainstream, Ya. mereka masih meragukan kebenaran itu. Tapi ini tadi video-video tadi apa tuh? Kalau dari video tadi dengan model dampak dari itu, maka kita juga bisa meyakini bahwa itu kejadian. Ya. Yang saya maksud sebagai media mainstream, ini memang bagian dari perang informasi. Oke. Nah, perang informasi ini bagian dari peperangan generasi kelima, Ya. yang melibatkan memang narkoba. Ya. Nah, kalau kita ngelihatnya modelnya peperangan begini, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah Israel dalam posisi luruhnya semangat para tentara disebabkan perlawanan masyarakat Palestina. Oke. Jadi masyarakat Palestina, khususnya Gaza, itu punya semangat juang yang habis-habisan, Ya. maka dipukul dengan narkoba dengan tujuan hancurnya modal sosial, luruhnya semangat, dukungan masyarakat terhadap para pejuang, Ya. di situ, lalu kemudian kehilangan kontrol terhadap situasi sosial bagaimana seharusnya. Ya. Nah, itu generasi kelima lewat namanya narkoba. Nah, catatan penting di balik itu, mereka juga bilang bahwa ini sesungguhnya juga karena Israel pernah melakukan sesuatu yang luar biasa lewat yang namanya white purpose. Apa itu?
senjata kimia. Ya. Jadi ada dua. Ya. Yang pertama dipakai pada 2008-2009, Ya. yang kemudian dipakai pada 2023-2024. Ya. Yang panas membakar kulit luar biasa. Ya. Jadi ada dua model peperangan di sini, perang kimia dan perang biologi. Ya. Nah, kalau bicaranya perang kimia dan perang biologi, kita mesti mundur ke pernyataan National Security Strategy of US Ya. 17 September 2002. Ya. Di sana sudah ditegaskan bahwa akan ada perang kimia dan biologi yang luar biasa. Ya. Nah, dibuktikan oleh Amerika dengan menyatakan Irak punya weapon mass destruction, Ya. senjata kimia. Ya. Tapi pada saatnya sama juga Amerika dituding punya senjata biologi. Ya. Dikembangkan di yang namanya Ukraina dan Georgia. Ya. Nah, di Ukraina ada dua pendapat. Ada 11 laboratorium satu sisi lain menyatakan ada 33. Ya. Itulah kemudian Rusia sampai melakukan perlawanan. Ya. Nah, salah satu bukti tentang bagaimana senjata biologi itu kemarin yang muncul lewat yang namanya bagaimana COVID dan bagaimana vaksin itu, Ya. bagian dari peperangan itu. Ya. Tapi pada saat yang sama juga bisa dilihat pada perang yang namanya Afghanistan di 2001 Ya. dan perang yang sebelumnya juga di Vietnam menggunakan opium. Jadi model-model perang begini sesungguhnya menggunakan narkoba itu menggambarkan di satu sisi perang militer, di sisi lain perang intelijen, di sisi lain perang informasi dan kekuatan itu. Bukti-bukti petunjuk bahwa narkoba disebarkan di Gaza oleh Israel itu apa aja, Pak? Yang pertama ada jenisnya itu semacam amfetamin namanya. Jadi jenisnya itu memang campur dengan bubuk dan seperti sabu gitu modelnya. Antara lain begitu modelnya. Tapi ini salah satunya saja. Karena ada juga model lain. Misalnya model yang disebarkan lewat ekstasi atau macam-macam. Jadi ada beberapa jenis di dalamnya. Nah, kalau kita ngeliat modelnya seperti ini, maka pertanyaan besarnya tentu harus dilihat pada sumbernya. Nah, yang terakhir yang paling seru adalah seperti minggu lalu kita bicara tentang fentanyl. Anda mungkin ingat ketika saya bicara tentang fentanyl, bagaimana Amerika melarang fentanyl masuk dari Cina, tapi kemudian Cina semacam permisif ketika bicara tentang bahan dasarnya, sehingga masuk lewat Meksiko. Dan dampaknya bisa kita lihat Amerika menghadapi kematian besar-besaran karena fentanyl. Di satu sisi datanya tentang jumlahnya 78.000 per tahun, tapi sisi lain juga 100.000. Artinya perang dari segi penggunaan biologi, dari penggunaan kimia yang kemudian diterjemahkan narkoba itu sudah bergulung-gulung dengan model perang sekarang. Bapak yakin bahwa memang benar kejadian ini bahwa bantuan sosial dicampur narkoba? Kalau melihat dari kegagalan tentara Israel menyerang Hamas, salah satu bentuknya memang harus digunakan yang namanya perang narkoba kayak gini. Oh begitu. Jadi Bapak yakin itu bisa kejadian? Ini bukan soal yakin atau tidak. Jadi indikasi yang dibangun dalam perang militer, ini kan perang militer kalau diambil begitu, dia harus dilihat sampai seberapa jauh ketahanan pasukan militer itu mampu terus menggempur habis-habisan, dan kita lihat sebagaimana kekuatan perlawanan. Nah, perlawanan yang muncul dari sana kan kekuatan gerilya. Nah, kekuatan gerilya ini yang kemudian melibatkan masyarakat untuk melakukan perlawanan dan pertahanan. Nah, karena itu digunakan narkoba untuk menghancurkan. Terima kasih. Pak Hussein, katanya kamu pernah tinggal di Palestina? Nggak lama, hanya 12 tahun. Jadi bagaimana cara penyaluran bantuan? Apa Anda juga mendengar adanya indikasi narkoba dicampur kepada bantuan sosial? Ke tepung. Baik, jadi sebetulnya 4 hari yang lalu saya upload konten di channel YouTube saya membahas masalah ini. Dan itu buktinya tersebar. Saya dapat kabar langsung dari teman-teman jurnalis saya di Gaza. Ada foto-foto beredar tepung-tepung yang diterima oleh warga Gaza yang didistribusikan oleh Amerika dan Israel oleh sebuah lembaga yang namanya GHF, Gaza Humanitarian Foundation. Itu ditemukan banyak pil-pil yang setelah diteliti itu dari jenis oksikodon. Oksikodon itu jenis apa? Itu jenis ekstasi yang memberikan dampak adiktif. Dan kalau dilihat dari penyebarannya, disimpulkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza bahwa sudah disimpulkan bahwa ini adalah pil-pil ini mereka yang tidak tergiling. Jadi karena tepung ini sama kokain itu satu jenis, jadi mereka meyakini bahwa ada penggilingan atau pil itu digiling dan dicampurkan ke tepung itu. Jadi nggak ketahuan, makanya ini semua terbongkar ketika beberapa warga itu kaget melihat pil-pil ini. Sudah ada nggak korban? Sudah ada indikasi korban nggak? Kalau tadi kita lihat sendiri laporannya,
reportasenya sudah banyak. Mereka anak-anak, wanita yang merasakan halusinasi. Itu kan salah satu dampak dari ekstasi. Ya. Kemudian juga pusing, kemudian kondisi tubuh yang tidak stabil. Ya. Dan bagi saya ini bukan hal yang baru ya. Ya. Saya sejak 2011 tinggal di Gaza, saya mengikuti perkembangan. Lu ngapain aja di Gaza lu? Kuliah, nikah dengan orang Gaza juga. Bangun Rumah Sakit Indonesia. Saya termasuk tim yang bangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan kabar dukanya ini juga perlu saya sampaikan. Beberapa menit yang lalu saya dapat kabar dari teman-teman saya di Gaza. Kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza baru dibunuh oleh Israel ketika sedang di rumahnya. Kapan tuh? Beberapa menit yang lalu. Kok nggak ada di berita di sini? Ya kan sangat baru. Orang Indonesia? Dia orang Gaza. Namanya Dokter Mirwan Sultan. Oke. Nah, jadi intinya tidak hanya masalah ekstasi. Ya. Bom-bom yang dijatuhkan oleh Israel itu setelah diteliti oleh satu lembaga independen internasional yang masuk ke Gaza, ternyata rata-rata bomnya itu mengandung zat kanker. Apa? Mengandung zat kanker. Maksudnya apa? Asapnya itu ada bahan kimia yang menyebabkan penyebaran kanker yang luar biasa. Makanya tahun 2008 Gaza dibombardir oleh Israel. 2018 itu tiba-tiba kenaikan jumlah penderita kanker di Gaza itu melonjak tinggi. Jadi ternyata bom ini reaksinya 10 tahun baru terdeteksi. Oke. Dan sekali lagi Bang Hotman, jadi memang saya nggak aneh kalau Israel melakukan ini semua. Dari awal seorang petinggi Israel namanya Yoav Gallant, itu Menteri Pertahanan Israel, sudah mengatakan bahwa yang kami perang ini bukan manusia. Ini adalah hewan. Jadi bagi mereka anak-anak Gaza, wanita Gaza, sipil Gaza itu hewan. Jadi mau diapakan ya nggak aneh mereka. Jadi sekarang ini ada dua, tindak satu bantuan sosial dicampur narkoba, maka bomnya pun campur apa? Narkoba juga? Bukan narkoba, bahan kimia yang beracun. Bahan kimia yang beracun yang menyebabkan kanker. Kita masih ada waktu nggak? Oke, Ibu Monica, ini tindak pidana internasional atau apa nih? Jenis tindak pidana apa nih? Kalau kita bicara tindak pidana gitu ya, dari sisi kriminologi ini justru melihat bahwa realitas extraordinary crime ya Bang ya. Bagaimana kejahatan narkobanya di sini, kalau kita bilang tindak pidana jelas terjadi gitu. Kita anggap ini sebagai kejahatan perang antar negara. Di sini juga hate crime-nya masuk, genosidanya masuk, state crime-nya juga masuk gitu ya. Dan juga ini adalah bentuk dari tadi ya, kalau dibilang sama Bang Lutfi tadi, kita juga lihat ini perang media juga ternyata. Karena yang menyiarkan berita ini itu paling banyak dari media-media Timur Tengah gitu. Kalau media-media negara Amerika atau Eropa dan segala macam ini bahkan mungkin cuma satu aja gitu. Jadi itu di Economic Times doang. Ini sudah fakta kejadian narkoba dicampur dengan tepung atau cuma perang media gosip doang? Nah, kalau tadi ya realitasnya adalah bahwa ada pengakuan dari orang yang disebut sebagai apoteker, artinya dia punya lisensi, dia punya sertifikasi yang mengklaim gitu ya Bang ya, ada jenis tadi zat oksikodon yang dicampurkan dalam tepung berupa bantuan pangan gitu ya. Dan ini juga didukung oleh media-media di Palestina sana gitu ya. Kalaupun kita anggap ini adalah suatu fakta, tapi kenyataannya adalah bahwa apakah tujuannya memang hanya sebatas memberitakan soal itu aja gitu ya. Ini kok kayaknya agak mencurigakan gitu ya, suspicious ketika memang penggunaan narkotika ini sebagai senjata perang modern ini udah lama digunakan gitu. Kenapa baru sekarang? Ini gitu? Kejadian ini baru diberitakan belakangan ini atau bagaimana? Kalau ketahuan belakangan ini atau gimana? Kalau sebelum-sebelumnya media-media luar negeri belum ada memberitakan soal ini gitu. Baru belakangan ini ketika ada Gaza Humanitarian Foundation tadi gitu ya yang baru beroperasi sekitar Mei lalu ya di sana gitu kan. Lalu tiba-tiba ditemukan gitu ya adanya pil atau campuran oksikodon tadi ya di dalam bantuan pangan itu sampai saat ini masih dugaan gitu. Kita belum lihat kepastiannya seperti apa. Tapi katanya sudah ada video tadi. Iya, sudah tersebar. Dan itu pengakuan dirilis langsung oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Mereka juga kan nggak sembarangan ketika merilis. Mereka melihat ini pilnya apa, mereka uji laboratorium. Dan ternyata memang makanya sampai ada nama oksikodon itu artinya ini kan sudah terdeteksi. Ini oksikodon. Sudah resmi diumumkan oleh siapa? Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Sudah resmi. Kapan itu? 4 hari yang lalu.
Makanya 4 hari lalu. 4 hari lalu. Makanya ketika saya dapat kabar dari teman-teman saya baca rilis resminya, langsung saya konten di situ, buat konten. Oh, jadi udah resmi oleh pemerintah Gaza Palestina ya? Dan kita nggak bisa mengharapkan media Barat karena media Barat nggak masuk Gaza, nggak bisa. Pasti akan menyembunyikan juga. Ya, kalaupun ada pasti akan bermain di situ. Oke, kita akan diskusi lagi bahan ini sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room, jerat maut narkoba dalam bantuan di Tanah Gaza. Prof. Hikmanto Juwana, ahli hukum internasional. Apa analisa Bapak terhadap dugaan kejadian ini? Apakah ini termasuk kejahatan biokimia dan sebagainya? Silakan. Ya, jadi pertama saya garis bawah ini, kalau sama lawyer itu harus hati-hati kita bicara. Ya. Karena Bang Hotman barusan bilang dugaan. Ya. Jadi karena masih belum dibuktikan kan. Ya. Memang ada fakta, tapi kemudian harus ada bukti. Ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa yang melakukan itu? Ya. Apakah itu dari pemerintah Israel, katakanlah kalau misalnya itu dari Israel, atau dari oknum masyarakat, ya, dari mereka yang mendistribusikan, bahkan bisa juga ada orang-orang yang mungkin dia tidak masuk dalam tim, tapi dia punya akses ke sana lalu memasukkan hal tersebut sebagai keinginan untuk tanda kutip ya membantu seolah-olah pemerintah Israel. Jadi kita masih belum tahu ya seperti itu karena ini tentu kalau misalnya ada dugaan seperti ini, ada kalau di dalam proses hukum harus ada proses pembuktian, mencari dan lain sebagainya. Tapi katakanlah, ini kalau saya harus bilang, saya harus pakai asumsi. Ini biasanya Pak Ihsanuddin nih, yang ahli ekonomi. Kalau APBN itu kan harus ada asumsi. Sekian, $1 sekian gitu ya. Asumsi bahwa kalau ini ada dari pihak Israel, siapapun itu, apakah dari pemerintah atau dari masyarakat yang ingin melakukan hal tersebut, maka analisa saya, mungkin keinginan dari pemerintah atau masyarakat dari Israel untuk mengosongkan Gaza. Untuk mengosongkan Gaza. Oke. Karena apa? Karena kalau kita bicara Gaza, ini kan sudah berapa kali dilakukan upaya menyerang rakyat Gaza. Dan kalau saya bilang rakyat Gaza, saya sudah sampaikan, tidak hanya mereka-mereka pejuang Hamas, tetapi anak-anak yang punya potensi menjadi Hamas suatu hari nanti. Ibu-ibu, perempuan-perempuan yang bisa melahirkan anak-anak Hamas nantinya. Maka 50.000, 60.000 dihabisi. Dan itu dianggap oleh Netanyahu sebagai tanda kutip balasan dia ketika Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Karena dalam pembicaraan dengan Joe Biden, Netanyahu mengatakan, kan lihat aja Amerika, ketika kamu diserang oleh Jepang, ya, secara mendadak, apa yang kamu lakukan? Kamu bom kan Hiroshima dan Nagasaki, tanpa melihat apakah itu anak-anak, perempuan dan lain sebagainya, semua kamu kenakan, ya kan? Tapi Joe Biden bilang, that's before the United Nations was formed. Jadi menurut Bapak ini ada masuk logika, ini bagian dari penghabisan oleh Israel. Penghabisan satu itu, belum lagi nanti ada Steve Witkoff yang mengatakan 2 juta orang di Gaza keluar dulu. Bahkan Perdana Menteri Netanyahu bulan Februari mengatakan apa? Ini Gaza itu seperti penjara open air yang terbuka. Ya. Tapi katanya Netanyahu, kalau mereka mau keluar, silahkan. Tapi dicegah oleh Mesir. Karena Mesir ada permasalahan juga kan. Jadi Bang, saya ingin mengatakan, kalau misalnya ini benar dari pihak Israel yang melakukan itu, maka bukannya tidak mungkin bahwa ini dalam rangka mengosongkan Gaza. Dalam rangka untuk mengosongkan Gaza. Saya mau tanya Pak Ihsanuddin, kenapa capek-capek pakai narkoba? Kenapa nggak Israel di rudal aja langsung habisin semua? Kenapa pakai harus begitu? Kayak Iran langsung rudal. Ini kalau di rudal semua penduduk Gaza kan sebentar habis. Apa pertimbangannya? Kenapa harus pakai narkoba? Pertama, Israel dan Amerika dalam posisi kehilangan dukungan moral global.
dia dalam titik terendah dalam menghadapi perang yang berkepanjangan sejak 7 Oktober 2023. Di sisi lain, kekuatan militer Israel ternyata tidak sungguh-sungguh pernah betul-betul menghancurkan, meluluh lantakan Hamas. Yang ada adalah tetap kekuatan perlawanan. Ya, itu maksud saya. Kenapa nggak langsung dibombardir aja habis-habisan seperti Iran menyerang Israel? Selesai. Capek-capek pakai narkoba. Pakai narkoba itu tidak capek justru. Justru dalam tesis perang, pengguna narkoba itu adalah perang asimetri. Apa itu? Perang tanpa perlu menyuguhkan tank dan alat senjata. Oke. Dan itu adalah bagian dari perang intelijen. Oke. Itu bagian dari perang ekonomi. Ya. Jadi pengguna narkoba itu sekaligus perang modal kan jangka sosial. panjang, Pak. Oh enggak, tidak juga jangka panjang karena begitu dampak narkobanya seperti tadi kita lihat orang langsung mengalami halusinasi, itu serta merta kehilangan moral daya juang. Kan yang dipukul adalah modal sosial. Modal sosial masyarakat Hamas, kelompok Hamas. Terpukulnya modal sosial masyarakat Hamas itu dengan demikian luluh lantak porontoknya mendukung pada Hamas, pada pejuang Hamas. Nah, keluluh lantaknya dukungan ini yang hendak diminta. Jadi Bapak percaya bahwa memakai narkoba ini jauh lebih efektif dengan membombardir rakyat Gaza. Kasus bagaimana Inggris menghajar Cina. Itu adalah bukti betapa asiknya menggunakan narkoba memukul Cina. Emang Inggris memukul Cina pakai apa? Pakai candu. Pakai apa? Pakai candu. Oh, itu abad 19, abad 18. Tapi itu menjadi contoh. Bagi contoh luar biasa gitu ya. Dan Cina kemudian menggunakan fentanyl dan perkusor kimianya untuk melakukan itu terhadap Amerika. Oh begitu, gimana? Saya boleh sampaikan tambahan ini. Jadi kalau misalnya perang diserang habis, itu dapat kritikan dari internasional. Tadi masalah moral dari global gitu ya. Baik Israel, Amerika Serikat pasti udah dikritik sama dunia. Kedua, kalau misalnya diserang ya, itu bisa diproses di ICC, International Criminal Court. Emang masih berguna ICC? Ya, kalau misalnya perang ini kalah Israel, itu pasti dibawa ke sana. Nah, yang ketiga, ini yang penting, bahwa dengan narkoba ini, kan pada waktu itu kita nggak tahu semua. Seandainya kita tidak tahu, itu masuk. Kan sekarang ini, kenapa kok sekarang baru ketahuan? Karena sebelumnya, kan boleh barang masuk dan lain sebagainya. Lalu kemudian Israel menutup semua humanitarian aid itu ke Gaza. Karena idenya adalah, biar mereka semua kelaparan dan mati. Sekarang masalahnya, bisa nggak dipercepat? Bisa dengan cara seolah-olah sekarang ada humanitarian aid masuk misalnya di situ, tapi disusupilah ini narkotika yang digerus dan lain sebagainya. Anda meyakini ini strategi yang tepat oleh Israel untuk menghabisi? Nggak juga tepat, juga tepat. Tidak juga tepat. Kenapa? Karena tadi muncul kesadaran dari Palestina, ternyata tepung ini Kementerian Kesehatan Palestina. Karena ketahuan. Nah, sebentar. Kendati tidak ketahuan pun proses ini kan baru sekarang terbuka. Padahal sebelumnya yang namanya penggunaan narkoba ini sudah lama dilakukan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak? Iya, udah kedua belah pihak. Hamas menggunakan ini untuk menyerang tentara IDF. Oh begitu? Iya, dipakai juga oleh Hamas, tapi pakai narkoba. Digunakan sebagai pendanaan perang, tapi sekaligus untuk menghajar luluh lantakan IDF. Jadi IDF apa tuh? Israel Defense Force. Tentaranya Israel. Iya, tentara Israel. Jadi artinya sesungguhnya sebentar. Enggak, artinya begini, kan namanya perang. Namanya perang, Anda tidak bisa mencari sebentar. Artinya kalaupun dipakai oleh kedua belah pihak harus dilihat siapa yang paling dominan menggunakannya. Nah, yang paling dominan menggunakannya justru Israel. Nah, di situ kelihatan bahwa perang ini bukan hanya perang dalam konteks militer, tapi juga perang yang namanya intelijen. Jadi lebih efektif mana untuk mengalahkan lawan? Narkoba atau rudal? Kalau pakai menggunakan efektivitas, pertanyaannya apa yang Anda tuju di balik perang? Apakah Anda dalam pengertian untuk menguasai dalam perspektif militer, atau Anda kemudian memenangkan kedua belah pihak? Moral global Anda dapat, tapi kemenangan juga Anda raih. Mana tujuan perangnya apa dulu? Kompleks. Di sini menarik. Kompleksitas perang itu harus dimenangkan oleh sebuah negara. Simpati yang namanya internasional didapat, gitu ya. Tapi pada saat yang sama, lokasi, wilayah, pendudukan
Itu juga harus dipegang. Masyarakat juga tertundukkan. Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi terhadap yang namanya Israel terhadap Palestina. Kenapa? Karena pada saatnya sama, sesungguhnya Israel sesungguhnya sadar. Bang Hotman mestinya perlu tahu bahwa sejak yang namanya Israel melakukan serangan balik dengan menggunakan kekuatan, segala macam kekuatannya, makin lama mereka makin susut yang namanya moral serangannya. Makin kalah. Karena? Tadi mereka tidak pernah bisa menghabiskan. Ada banyak kekuatan yang tersembunyi yang bisa melakukan perlawanan. Dalam bahasa mereka, kekuatan gerilya yang dilakukan oleh Hamas. Kekuatan gerilya itu luar biasa. Nah, satu. Yang kedua kemudian, minat perangnya beda. Motif perangnya beda. Motif perang Israel apa terhadap Hamas? Motif Hamas memerangi Israel apa? Itu motifnya beda. Nah, kalau Israel mengambilnya namanya Gaza, jelas ada motif ekonomi, ada penguasaan kanal Ben Gurion, ada motifnya namanya sumber daya, itu kelihatan. Nah, perang penggunaan narkoba itu Anda harus lihat dalam posisi yang namanya bagaimana perang keuangan, bagaimana perang industri persenjataannya, bagaimana perang pangannya, bagaimana perang kemanusiaannya itu. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Pemirsa, malam ini kamu akan lihat betapa kopi bisa membuat orang tetap awet muda. Hotman sudah praktek sebagai pengacara 43 tahun. Tapi lihat penampilan saya ini. Tidak kalah sama cowokmu yang umur 30. Itu semua karena berkat kopi luwak hitam premium. Umur praktek sebagai pengacara 43 tahun, termasuk sebagai pengacara dari Bapak Prabowo Subianto 25 tahun. Look at me, tetap segar. Kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Pak Hussein, ada satu hal yang tidak masuk logika saya. Ini kan bantuan masuk dari Israel. Ya kan? Di satu pihak Israel membunuh, tapi bantuan ini masuk melalui Israel, maka mereka ada kesempatan mencapur narkoba. Di mana logikanya itu? Satu pihak membunuh, tapi bantuan disalurkan dari Israel. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan Bang Hotman sebelumnya. Saya tadi ada aneh, saya masuk ke pertanyaan sebelum dulu ya, mohon maaf ya. Ketika Bang Hotman menanyakan, kenapa tidak di rudal saja? Kenapa lewat narkoba? Benar. Seolah selama ini tidak ada rudal yang sampai ke Gaza. Padahal 20 bulan ini konsisten Israel itu membombardir Gaza. Saya kasih perbandingan. Dari ledak serangan Amerika ke Hiroshima Nagasaki tahun 45 itu. Lu udah hidup di situ. Kan baca sejarah. Itu datanya itu yang kita baca 15.000 ton yang jatuh ke Hiroshima Nagasaki. Yang jatuh ke Gaza hari ini selama 20 bulan ini 100.000 ton. Oh ya? 8 kali lipat. Ya kok nggak habis-habis gitu loh. Kok nggak musnah-musnah. Ya itulah Gaza dengan kekuatannya. Maksud saya gini, jadi mereka bukan artinya binari. Kalau tidak rudal, lalu ini enggak. Mereka semua mereka kerahkan. Masalahnya warga Gaza ini mentalnya luar biasa. Enggak ada yang gila hidup dalam kondisi seperti ini. Enggak ada yang bunuh diri. Akhirnya mereka mencoba cara lain. Kita buat mereka kecanduan. Kita buat mereka lemah emosional. Makanya setelah mereka gagal menggunakan bom dan rudal itu, mereka masuk menggunakan apa? Menggunakan itu yang saya nggak ngerti. Kan Israel kan musuhnya. Kok bisa bantuan masuk dari Israel gitu loh? Karena tekanan dunia. Harusnya lewat Mesir. Hari ini ada belasan ribu kontainer. Ada belasan ribu kontainer yang mangkrak di Mesir nggak bisa masuk. Bang, dan Israel untuk PBB ya, UNRWA aja nggak boleh sama Israel masuk. UNRWA udah dihapus. Jadi sekarang ini misalnya Indonesia mau masukkan, nggak bisa. Nggak bisa. Itu jadi ini dimanfaatkan. Semua gate pada hakikatnya untuk masuk ke kawasan dalam kendalinya Israel. Ya, betul. Semua gate termasuk bahkan dari yang namanya Mesir. Yang paling sederhana dari Mesir saja, tetap saja membutuhkan persetujuan yang namanya Israel. Itu makanya ketika bantuan masuk, segala sesuatu harus dalam kontrol Israel. Dan karena kontrolnya itu total di bawah Israel, suka-suka Israel dia mau ngapain. Nah seandainya nggak ketahuan Bang, kalau misalnya nggak ketahuan isu ini ya, walaupun masih kita duga ya, ini apakah benar atau kalau ini nggak ketahuan, berarti
seolah-olah Israel menampakkan dirinya sebagai orang baik. Ya. Memasukkan kritikan dunia semakin reda kan? Ya. Tetapi yang kita tidak tahu isinya nih apa? Ya. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Itu strategi. Saya masih penasaran. Lu berapa tahun di Gaza? 13 tahun. Hah? Lu pernah nggak lo kena bom? Hampir beberapa kali. Ya, lagi ngapain itu? Lagi meliput, saya kan jurnalis. Oh ya, meliput, kerja di sana apa? Saya jurnalis dan aktivis kemanusiaan. Saya bagi-bagi bantuan di sana. Oh begitu. Saya juga kuliah juga di sana. 13 tahun ya? Iya. So, kau masih hidup ya? Ajal itu kan tidak terkait dengan kondisi tertentu. Banyak yang mati dalam kasur. Ada itu yang tadi saya bilang. Ya? Motif perang Israel dengan motif perang pasukan Hamas itu berbeda. Motifnya beda apa? Kalau dalam posisi Hamas, kematian dalam perjuangan itu adalah kedamaian. Ya. Sementara pasukan Israel itu belum mati aja sudah dalam posisi ketakutan. Ya. Pak Ibu Monika gimana? Ya. Dari segi kriminolog, apalagi yang Anda bisa utarakan? Iya, pada dasarnya tadi udah dijelaskan oleh semua pakar-pakar kita gitu ya Bang ya, bahwa memang yang jadi perhatian di sini adalah bagaimana sebenarnya dunia gitu ya harus memberikan reaksi yang betul-betul mencegah ini agar tidak terus-menerus, karena ini sasarannya kan ke anak-anak, perempuan, mungkin saya lebih memperhatikan siapa yang gitu ya. berwenang mencegah? PBB Nah, sudah nggak berkuasa. Karena itu harusnya sebenarnya harus ada nih negara-negara lain yang harus saling bekerja sama gitu ya. Mungkin punya strategi-strategi kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah ini misalnya gitu ya. Ya kalaupun PBB nggak ada, apakah misalnya negara-negara yang selama ini ngasih bantuan kan kebanyakan dari Asia dan segala macam, mungkin aja gitu kan. Tapi balik lagi, kalau memang ini tidak mungkin, harusnya ya bagaimana nanti nasib anak-anak, perempuan yang di sana nanti? Mungkin mestinya pertanyaan Bang Hotma begini, kalau Israel menggunakan narkoba, kenapa Amerika diam? Itu pertanyaannya begitu. Ya, gimana? Kenapa Amerika diam? Ya, kenapa? Nah, di sini menarik karena Amerika punya kepentingan terhadap Israel. Ya. Salah satu kepentingannya adalah bagaimana memperalat Israel dalam rangka melakukan kontrol atas kawasan Timur Tengah. Ya. Jadi dijadikanlah Israel ini sebagai sarana bagi kekuatan Amerika mengontrol Timur Tengah. Jadi apa motivasi utama kenapa Amerika mati-matian bantu Israel? Apa benar karena di Amerika itu terlalu banyak orang Yahudi kaya? Ada 5 penyebabnya. Ya. Ada 5 penyebabnya. Ya. Penyebab pertama, ini diakui oleh dunia, kekuatan American Israel Public Affairs Committee. Ya. Daya lobbynya bukan sekedar daya lobby ke orang-orang Yahudi di Amerika. Yahudi. Ya. Daya lobbynya bukan sekedar daya lobby ke Gedung Putih, tapi daya lobbynya ke Kongres. Oke. Jadi selain ke Gedung Putih juga ke Kongres. Satu. Ya, orang Yahudi ya. Yahudi. Yang kedua, Yahudi menguasai industri militer. Di Amerika? Di Amerika. Oke. Yahudi menguasai industri keuangan. Ya, perbankan semua. Perbankan. Ya. Yahudi menguasai industri media. Wah. kita bisa tahu juga nih. Yahudi juga menguasai namanya industri minyak dan industri pasar emas sama pasar pangan seperti yang saya ngomong kemarin. Ya. Artinya di sana karena mereka merasa Palestina adalah tanah mereka, tanah leluhur dia. Tanah leluhur mereka, padahal itu adalah tanah pendudukan, bukan tanah leluhur mereka. Maka baik yang namanya Israel dilihat sebagai Amerika kecil dan Amerika sebagai Israel besar dalam tesis begitu, maka mereka akan saling mendukung. Dalam mereka itu. Nah, disebutlah di situ ada dan itu akan selamanya. Iya, karena ada kesamaan ideologi. Kesamaan ideologi. Ada kesamaan ideologi di situ dan kesamaan ideologinya disebutkan lagi bahkan ada kesamaan nilai. Oh, mereka bilang kesamaan paham tentang demokrasi, kesamaan paham tentang yang namanya nilai-nilai hak asasi manusia. Yang saya bilang kemarin mereka multiple suitable standard. Tapi kan Presiden Trump kan nggak bisa diatur. Masa dia tunduk sama orang Yahudi? Siapa bilang Presiden Trump tidak bisa diatur? Itu keras begitu. Tersandra. Anda pernah melihat nggak bahwa yang namanya Trump pernah bersama Benjamin Netanyahu dan bersama Bolsonaro itu bersama-sama menyaksikan bagaimana situasi untuk 3 hal. Pusat spiritual bumi adalah Yerusalem. Dan itu berarti dalam penguasaan Israel.
pusatnya namanya kekuasaan pemerintahan dunia adalah Washington. Pusat kerajaan dunia adalah London. Itu pernyataan mereka bertiga. Gimana Anda? Itu terjadi gitu, dan itu kemudian menjadi berita besar bagi media mainstream Amerika. Jadi selamanya Amerika akan tetap melindungi Israel. Akan selama begitu karena tadi ada kesamaan nilai, ada kesamaan ideologi. Gradasinya yang beda. Gradasinya beda karena kalau misalnya Amerika melindungi Israel, iya. Tetapi gradasinya kalau Partai Demokrat mungkin berbeda dengan Partai Republik. Bahkan di antara Partai Republik, Trump ini walaupun Republik, dia akan lebih mendukung Netanyahu daripada misalnya yang Republik lainnya. Dan ini ada kaitannya dengan ya ada menantunya yang punya suara kepada Trump untuk bisa lebih mendekatkan Amerika Serikat ini ke Israel. Tapi sekali lagi ya, saya bilang Amerika Serikat ini bukan the whole Amerika Serikat, karena rakyatnya banyak juga yang demo. Betul. Rakyatnya nggak mau setuju. Tapi ini pemerintah yang punya kekuasaan, punya kendali. Nah misalnya pada waktu Tel Aviv pindah ke Yerusalem, ya sebagai ibu kota, itu kan Trump langsung bilang, ya kedutaan besar kita pindah ke sana. Sementara kalau misalnya pengambil kebijakan lain mungkin nggak se-ekstrim seperti itu. Karena apa? Mereka tahu bahwa itu akan menjadi kritikan dunia dan membuat kompleksitas dari permasalahan di Palestina. Ada catatan penting yang kita perlu di sini dalam diskusi. Di awal kekuasaan Trump itu bicara white nationalist supremacy. Dan ketika bicara white nationalist supremacy itu ketahuan arahnya kemana. Mereka menyebut apa yang disebut dengan pidatonya pada Januari 2017 itu disebut sekali, dan kemudian berlanjut pada Februari 2017 dan itu dimuat dalam majalah The Economist tentang apa yang disebut dengan Judeo-Christianity. Apa itu? Nah, kalau pakai penjelasannya panjang, tapi minimal di situ bagaimana Yahudi menetapkan garis-garis sembilan itu dalam kebijakan keagamaan. Nah ini menarik di sini, dan ini kemudian itu yang saya bilang ada kesamaan ideologi, ada kesamaan nilai dalam pertarungan di situ. Nah ketika tadi disebut ada perbedaan gradasi antara Republik sama Demokrat, pada hakikatnya mereka sendiri ngakui bahwa dukungan Washington terhadap Tel Aviv, dukungannya namanya Amerika terhadap Israel, itu dukungan tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena itu ketika mereka mengeluarkan bantuan militer dan uang 3,8 miliar per bulan terhadap Israel, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena memang sudah sikapnya begitu, kebijakannya begitu. Jadi Anda berpendapat sampai kapanpun Israel tidak akan bisa dirontokkan? Kalau soal dirontokkan atau tidak dirontokkan itu soal beda. Karena kenyataannya Hamas yang kecil kayak gitu tidak bisa mereka singkirkan habis-habisan. Hamas tidak bisa disingkirkan sampai sekarang. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Timbul lagi di Hot Room, jerat maut narkoba dalam bantuan di Tanah Gaza. Di segmen terakhir ini kita akan nanya pertama kepada Pak Hussein, apakah strategi memakai narkoba ini menurut analisa saudara akan berlangsung atau akan lebih parah lagi? Israel memiliki track record yang tidak pernah berhenti sampai mereka memuaskan nafsunya. Dan profesor sejarah Yahudi bernama Ilan Pappé menjelaskan dalam bukunya The Ethnic Cleansing of Palestine bahwa memang ideologi Zionisme itu tidak pernah bertujuan untuk hidup berdampingan dengan Palestina. Tapi tujuan Zionis, tujuan Israel adalah menghabisi seluruh. Jadi akan memakai cara yang lebih parah sampai sampai tujuan mereka tercapai. Dan perlu diketahui tujuan mereka itu tidak hanya menguasai Palestina. Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, ketika ditanya oleh wartawan tentang kenapa perbatasan Israel terus meluas melebar, apa jawaban dia? As far as our soldier can reach. Perbatasan Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara mereka bisa menjangkau Yordan, Suriah, bahkan Medan, habis itu. Jadi akan berlanjut terus ya? Pak Himanto, gimana pandangan Anda? Apakah perang narkoba ini akan berlangsung lebih parah lagi? Bisa lebih parah lagi, karena apapun yang dilakukan Israel, kuncinya adalah bagaimana Gaza bisa dikuasai oleh Israel. Karena sekarang ini kalau tepi barat memang dikuasai oleh Israel. Tetapi kalau di Gaza
itu kan masih ada Hamas. Kenapa? Karena menurut Israel, mereka kalaupun two-state solution itu diterima, apa jaminannya dari Gaza tidak ada serangan-serangan ke Israel? Jadi bagi mereka adalah, dan ini didukung oleh Presiden Trump, bahwa Gaza harus kosong, kalau bisa dimukimi oleh dari Israel, mereka-mereka yang dari Israel, dan kemudian disitulah menurut versi Israel mungkin terjadinya perdamaian. Gaza harus kosong baru berdamai. Ibu Monica, apa komentar Anda terakhir? Kemungkinan bahaya penggunaan narkoba mungkin akan berlangsung lama, ya Bang ya. Nah tapi tadi upaya-upaya pencegahannya yang harus dilakukan kalau pemerintah Gazanya sendiri tidak, pemerintah Palestina sendiri tidak bisa punya wewenang gitu ya untuk me-reach masyarakatnya di sana. Paling tidak misalnya pasukan-pasukan medis, tenaga-tenaga medis, kemudian komite-komite anti narkoba di Gaza yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, itu terus-menerus melakukan warning, penyuluhan, mengingatkan, memberikan aksi-aksi gitu ya. Jadi bahaya narkoba yang sedang mereka alami pada saat ini. Termasuk mengkriminalkan ke Mahkamah Internasional? Ya, ini kan memang kejahatan ya. Walaupun tidak akan efektif di ICC tidak akan atau efektif, karena tidak ada yang efektif sekarang ini. Bos kita Pak Nursi, coba analisa Anda terakhir atas ini semua gimana? Coba silakan. Yang pertama, narkoba sudah menjadi senjata sejak abad 19. Pakai. Dan itu menjadi bukti bahwa itu bagian dari upaya melumpuhkan kekuatan masyarakat dalam mendukung tentara. Sekaligus melumpuhkan satu modal sosial dan meluluhlantakkan kekuatan negara untuk melakukan kontrol. Itu posisinya. Karena itu perang narkoba tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, Indonesia sendiri mengalami darurat narkoba. Dan kebetulan saya ikut konferensi internasionalnya. Dan di situ bisa kita lihat aliran dana. Bagaimana narkoba itu menjadi sarana paling empuk dalam. Jadi ada beberapa sumber dana gelap. Salah satunya selain people smuggling, itu narkoba, senjata gelap, perjudian, korupsi, macam-macam di dalamnya. Narkoba, dari uang seluruh gelap, narkoba itu menguasai 70%. 70% uang-uang gelap yang beredar di situ di dalamnya. Untuk Indonesia saja, itu bergerak hampir sekitar 60-80%. Tapi dengan sudah terbongkarnya ini bahwa Israel menyusupkan narkoba, ini bakal berhenti nggak? Enggak. Tidak akan berhenti karena Hamas tetap punya daya. Yang mau dipukul kan semangat Hamas. Iya, maksudnya Israel akan berhenti memakai narkoba ini atau gimana? Dalam sejarah bagaimana Amerika berhadapan dengan yang namanya Afgan, bagaimana sejarah Amerika menghadapi Irak, sejarah Amerika menghadapi Suriah, narkoba dipakai. Narkoba dipakai. Sama seperti sekarang, Israel tidak akan pernah berhenti menggunakan narkoba dengan cara apapun ceritanya. Jadi akan berkepanjangan. Seperti juga serangan terhadap Indonesia. Indonesia harus diluluhlantakkan, bagian adalah dengan narkoba. Jadi kalau kita ngelihat sekarang perang narkoba, dia bagian utuh dari sebuah peperangan di dunia. Dan Anda berpendapat Amerika akan tetap mendiamkan ini? Di sini soal mendiamkan atau tidak mendiamkan tergantung bagaimana situasinya. Malah mendukung. Bahkan mendukung, karena itu bagian dari proyek mereka. Jadi bagi Amerika mendiamkan saja itu berarti mendukung, apalagi tegas-tegas menggunakannya gitu. Jadi tidak mungkin Amerika akan mengambil sikap diam dalam pengertian pura-pura mengambil tindakan, nggak akan mungkin. Karena Amerika sendiri menggunakan itu seperti bagaimana Inggris menggunakan. Jadi menurut analisa Bapak, memakai narkoba lebih efektif dari memakai bom atau rudal? Sama seperti penggunaan gadget propaganda digital, dia akan lebih efektif sebagai perang asimetris karena yang dirusak adalah mental. Jadi lebih efektif mana, rudal, bom atau narkoba? Tujuannya sekarang, tujuan perangnya sekarang? Saling melengkapi sebetulnya, saling melengkapi. Yang tidak bisa dihancurkan oleh bom, ya dihancurkan lewat obat-obatan. Mental tuh nggak bisa hancur lewat bom. Jadi mental Bang, kalau boleh saya sampaikan di sini, pada waktu Iran menyerang Israel, waktu Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat, akhirnya Iran kan menghentikan serangan itu, ya kan? Itu apa? Demi kemanusiaan. Sekarang pertanyaan kita, apakah dari yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, mereka memikirkan kemanusiaan? Menurut Bapak? Tidak sama sekali. Nggak akan. Sama seperti kita ngelihat, apakah kemudian Indonesia yang diserang dengan narkoba akan dipikirkan soal kemanusiaan Indonesia? Nggak ada cerita. Begitu juga akankah dipikirkan kemanusiaan yang namanya Hamas oleh Amerika dan Israel? Nggak akan. Jadi pertanyaan berikut, apakah efektif menggunakan bom atau
Nah, tergantung tujuan perangnya. Nggak, artinya gini, perangnya, dalam hukum internasional itu, perangnya apa? Gini Bang, penghancuran daya tahan sosial, dalam hukum internasional itu, perang itu ada yang disebut sebagai perang yang legal dan perang yang ilegal. Ya. Perang yang legal itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan humanitarian international law. Narkoba perang ilegal? Ilegal. Karena apa? Disasar warga masyarakat. Jadi mohon maaf ya, kalau misalnya tadi disampaikan warga Indonesia, kita nggak dalam kondisi perang, ya kan? Tetapi kalau misalnya dalam konteks Gaza, itu perang. Ketentuan-ketentuan war crimes itu terjadi. Nah sekarang ini ICC kan membuat arrest warrant untuk Netanyahu. Galan, Menteri Pertahanannya, mantan. Nah, itu menunjukkan bahwa memang masalah kemanusiaan tidak diperhatikan. Jadi berhubung kita sudah akan berakhir habis waktunya, jadi menurut bapak-bapak semua, Israel bisa akan lebih parah lagi. Bisa lebih parah. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Sampai ketemu. Silakan Pak, sini Pak. Ya, silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.